Bapa dalam surga, Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Bapa telah membangunkanku. Semoga Tuhan hari ini berjalan di depanku untuk membuka jalan menghadapi tantangan, halangan atau rintangan apapun. Namun Engkau yang berjalan di depanku untuk membuka jalan, maka semuanya akan mulus, akan berjalan dengan baik. Berjalanlah di sampingku untuk menuntunku, memegang tanganku, membawa aku kepada hal kebaikan dan kebenaran. Dan berjalan di belakangku untuk menjaga aku, melindungi aku dari segala bahaya yang menyerang aku dari belakang. Kalau Engkau berjalan di depanku, berjalan di sampingku, memegang tanganku, membawakan kepada kebaikan dan kebenaran, serta berjalan di belakangku, melindungiku dan menaungi aku, semua apapun yang aku hadapi akan menjadi mulus karena Engkau berjalan di depanku, berjalan di sampingku, dan berjalan di belakangku. Aku teringat pada firman-Mu yang mengatakan, dimanapun atau kapanpun atau seburuk apapun lingkungannya, aku akan membuatmu mengerti dengan jelas, dan hatiku akan diungkapkan kepadamu jika engkau memandangku dengan hatimu. Dengan cara inilah engkau akan menempuh jalan ke depan dan tidak pernah tersesat. Terima kasih Tuhan, semoga kedamaian-Mu memenuhi aku dan rumahku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan topik
Mengikuti langkah-langkah Yesus, kesetiaan yang tidak berubah. Mengikuti langkah-langkah Yesus, kesetiaan yang tidak berubah. Teks Alkitab dari Lukas 2 ayat 52. Saya membacakannya. Lukas 2 ayat 52. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mengikuti langkah-langkah Yesus, kesetiaan yang tidak berubah. Bapa dalam surga, kami ingin belajar tentang mengikuti langkah-langkah Yesus. Kiranya hamba mohon pimpinan Roh Kudus memberikan pencerahan kepada hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, pemahaman dengan pencerahan dan urapan Roh Kudus agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan kami implementasikan, kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan mengikuti langkah-langkah Yesus. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kedatangan Yesus dan pentingnya kesetiaan. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari judul pengajaran firman Tuhan hari ini. Mengikuti langkah-langkah Yesus. Yang pertama, hal yang pertama atau bagian pertama, kesetiaan Yesus. Yesus bertumbuh dalam kebijaksanaan dan kesetiaan. Lukas 2 ayat 52. Kesetiaan Yesus kepada Tuhan dan kepada Tuhan Bapa surgawinya dan kepada kedua orang tua Bapak Ibu duniawinya. Kesetiaan Yesus adalah teladan bagi kita. 2 karakteristik kesetiaan. Kesabaran. 1. Kesabaran. Yakobus 1 ayat 4. 2. Ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. 3. Kepercayaan. Ibrani 11 ayat 6. 4. Kesetiaan dalam menghadapi cobaan. 2 Timotius 2 ayat 3. Yang ketiga, mengikuti langkah-langkah Yesus. 1. Mengikuti teladan Yesus dalam kesetiaan. Mengembangkan kesabaran dan kepercayaan. 3. Mengikuti Yesus membawa kita kepada keselamatan. Bagaimana kita menerapkan secara praktis tentang kesetiaan? Ada beberapa contoh praktis kesetiaan. Misalnya, dalam kehidupan pribadi, bangun pagi untuk berdoa dan membaca Alkitab dengan setia. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa kepada Allah Bapa-Nya di sorga. 2. Menjaga komitmen untuk berolahraga misalnya
secara teratur. Itulah kesetiaan dalam kehidupan pribadi. 3. Menghadiri ibadah dan kegiatan gereja secara teratur. Itulah bukti dari kesetiaan, langkah praktis dari kesetiaan dalam kehidupan pribadi. 4. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman. 5. Menjaga integritas dan kejujuran dalam pekerjaan. Itu dalam kehidupan pribadi. Dalam hubungan. 1. Menjaga komunikasi terbuka dan jujur dengan pasangan, istri atau suami. 2. Mendukung dan menghargai pasangan, menjaga kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. 4. Mengampuni dan memaafkan kesalahan pasangan. 5. Menjaga kepercayaan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Itu dalam hubungan. Dalam pekerjaan, 1. Menjaga komitmen dan dedikasi dalam pekerjaan. 2. Menghadiri rapat dan pertemuan secara teratur. 3. Menjaga integritas dan kejujuran dalam transaksi bisnis. 4. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. 5. Menjaga kesabaran dan profesionalisme dalam menghadapi kesulitan. Itu dalam pekerjaan. Dalam kehidupan sosial, 1. Menjaga komitmen untuk membantu orang lain. Itu dalam hubungan sosial, kehidupan sosial. 2. Mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Menjaga kesabaran dan empati dalam menghadapi orang lain. Sabar dan empatik terhadap orang lain. 4. Menghargai dan menghormati perbedaan. Tentu kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita menghargai dan menghormati perbedaan. 5. Menjaga integritas dan kejujuran dalam interaksi sosial. Dalam ibadah, 1. Menghadiri ibadah secara teratur. 2. Membaca Alkitab dan berdoa secara teratur. 3. Mengikuti kegiatan rohani dan retret. 4. Menjaga kesabaran dan kepercayaan dalam menghadapi cobaan. 5. Mengembangkan hubungan dengan Tuhan Allah kita. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan ibadah, dalam hubungan sosial, dan lain-lain. Contoh-contoh ini dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesetiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Biar lebih melalui langkah-langkah Yesus, contoh-contoh ini memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan kesetiaan dalam segala aspek kehidupan, agar kita tetap hidup berkenan kepada Allah Bapa di surga dan menjalin hubungan yang intim, yang mesra dan akrab dengan Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Yakni dengan topik mengikuti Yesus. Mengikuti langkah-langkah Yesus. Biar kami mengikuti teladan Yesus dalam langkah-langkah kehidupannya
dalam kesetiaan. Kami mengembangkan kesabaran dan kepercayaan. Mengikuti Yesus membawa kita semua kepada keselamatan. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jaga mereka, biar mereka hidup mengikuti langkah-langkah Yesus Kristus dan menjaga kesetiaan sebagai teladan yang Yesus berikan kepada kami semua. Kami menghadapi tantangan, cobaan dengan kesetiaan mengikuti langkah-langkah Yesus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan, biar bangsa ini tetap setia mengikuti langkah-langkah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bangsa ini percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, tentara, TNI, kepolisian, Polri, anggota DPR, MPR, dan kepimpinan lainnya. Kiranya Tuhan jamah mereka, jamah hati mereka, biar boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemampuan mereka untuk dapat mengayomi, menuntun bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun. Bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, yang ada dalam 5 benua dalam dunia ini, kiranya Tuhan tolong biar para misionari, para penginjil boleh pergi memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar damai sukacita dari Yesus Kristus Tuhan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus dan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berada dalam kerajaan surga, menyembah, memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya, menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, para pengikutnya, orang-orang berdosa, orang-orang yang menolak Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, negara-negara yang sedang berperang, bangsa-bangsa sedang berperang, konflik, yang melakukan kejahatan. Tuhan jamah, Tuhan hentikan segala peperangan, segala konflik atau kejahatan-kejahatan. Biar Tuhan curahkan roh kedamaian, sukacita, sinar kemuliaan surgawi menyinari bangsa-bangsa, negara-negara, agar semua mereka berhenti berperang, berhenti bermusuhan, berhenti melakukan kejahatan, tapi semua hidup dalam kedamaian, sukacita, kasih mesra, saling mengampuni, hidup dalam keselamatan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, tentram, hidup dalam kedamaian. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka ada dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen, biar
suami bersatu dengan istri, istri bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah, bergandeng tangan beribadah di bait Allah, di rumah Allah yang kudus, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sama-sama bersaksi, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia lewat pekerjaannya kita, lewat lingkungan keluarga kita, lewat tempat dimanapun kami berada. Kami menjadi garam dan terang dunia. Kami membawa salam bagi dunia, agar orang melihat kami, orang melihat Kristus di dalamnya, dan boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di mata, di kaki, di tangan, lemah saraf, otot yang lemah, ataupun penyakit dalam organ tubuh mereka, penyakit di lambung, di usus, di ginjal, batu empedu, di pankreas, di prostat, saluran kemih, di saluran kemih, penyakit di paru-paru, infeksi paru-paru, atau penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah. Hamba perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami umat yang percaya kepada Kristus. Karena tubuh kami ini adalah bukan tempat sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami telah dibeli dengan harga mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah sehat kembali. Kami normal, kami bisa berdiri dan berjalan. Kami kuat, kami tidak sakit lagi, kami tidak ada kelemahan lagi. Karena Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa dan salah kami dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kami semua sehat, kami semua dipulihkan, kami semua bisa melakukan aktivitas, bersaksi, memuliakan Kristus, menceritakan kebaikan Kristus kepada dunia dengan leluasa, dengan baik, dengan sehat, dengan sempurna, karena tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang percaya kepadamu butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Kami mendengarkan siaran ini, kami butuh berkat dan penyertaan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita. Setiap apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima, kami pegang berkat kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami, menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Amin.